Shalom sahabat-sahabat BBL TLW. Pada hari ini Selasa tanggal 15 Oktober 2024, topik kita hari ini adalah kesembuhan termasuk dalam penebusan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kasih-Mu, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sudah bangun dan kami bangun dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Kami bersyukur untuk karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Kami berterima kasih karena Tuhan Yesus mau mati bagi kami, menanggung segala dosa, segala sakit penyakit, semua kutuk, kelemahan tubuh kami, supaya kami menerima hidup yang baru, tubuh yang sehat, dan hidup yang berkelimpahan. Kami tidak lagi di bawah kuasa dosa, tidak lagi di bawah kuasa sakit penyakit, tidak lagi terikat dengan kemiskinan, karena kami tidak di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia-Mu. Hari ini kami mau merenungkan firman-Mu, dan kami percaya firman-Mu itu ditabur tanah hati kami yang baik, dan setiap firman itu akan bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Judul pelajaran kita pagi ini adalah kesembuhan termasuk dalam penebusan. Yesus telah membeli kesembuhan bagi kita, Dia sudah membayarnya bagi kita. Amin. Kita bisa melihat ini dalam Markus pasal 2 dan Lukas pasal 5, di mana ketika Yesus sedang mengajar di sebuah rumah yang begitu penuh sesak, sehingga orang yang lumpuh diturunkan melalui atap oleh teman-temannya, dan Yesus secara ajaib menyembuhkannya. Di dalam Matius 8 ayat 14-17, kita juga membaca bagaimana caranya Yesus menyembuhkan orang ya. Ayatnya berkata demikian di dalam Matius 8 ayat 14. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya dengan tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawanyalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Nah, Matius mencatat Yesus menyentuh tangan ibu mertua Petrus dan demamnya pun hilang. Dalam Markus 1 ayat 31, Markus mengatakan Yesus memegang tangan ibu mertua Petrus dan membangunkannya, atau membantu ibu mertua Petrus untuk berdiri. Di Lukas 4 ayat 39 mencatat, maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Wow, ini satu yang sangat dahsyat ya. Kebanyakan orang kebanyakannya masih tidak percaya bahwa selain manusia atau setan, hal yang dapat ditegur adalah demam. Hal ini menunjukkan bahwa demam, cacar, kusta, kanker, semua sakit penyakit, bahkan benda mati pun akan menanggapi perkataan kita. Saya ulangi lagi ya. Hal ini menunjukkan bahwa demam, batuk, pilek, cacar, kusta, kanker, semua sakit penyakit, bahkan benda mati pun menanggapi perkataan kita. Nah, Yesus menegur dan mengutuk pohon ara di dalam Markus 11 ayat 14. Yesus juga menegur angin dan ombak badai di dalam Markus 4 ayat 39. Dan dalam setiap kasus, apa saja yang ditegurnya, menanggapi dia. Karena Yesus tidak pernah ragu dengan perkataannya. Yesus menciptakan segala sesuatu di dunia fisik ini melalui firman-Nya. Perkataan yang penuh kuasa. Di Ibrani 11 ayat 3 berkata, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ini juga kita bisa baca dalam Yohanes 1 ayat 3 dan Kolose 1 ayat 16-17. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berbentuk fisik, baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa, akan menanggapi kuasa utama yang menciptakannya. Jadi kuasa Tuhan itu ditanggapi oleh berbagai hal yang dalam dunia ini.
Yesus memberitahu kita untuk berkata-kata langsung kepada gunung-gunung kita. Kitalah yang perlu menegur masalah-masalah dalam hidup kita. Amin ya. Tidak peduli apakah masalah itu bernafas atau tidak, benda hidup atau benda mati, itu akan tunduk pada perkataan yang penuh kuasa. Nah, kata Yunani yang digunakan di sini untuk kata menegur atau rebuke ya dalam bahasa Inggris adalah epitimao. Dan kata ini sama dengan yang digunakan ketika Yesus menegur roh-roh jahat. Itu di Matius 17 ayat 18, di Markus 1 ayat 25, Markus 9 ayat 25, dan seterusnya ya. Dan ketika dia menegur angin dan laut supaya menjadi tenang, itu di Matius 8 ayat 26. Dan ketika Yesus menegur murid-muridnya, Markus 8 ayat 33 dan Lukas 9 ayat 55. Hal ini menandakan bahwa demam ini berasal dari iblis dan bukan dari Allah. Dan yang pasti ini bukan kehendak Tuhan. Kitalah yang memiliki otoritas yang harus melayankan kesembuhan bagi orang sakit. Nah, Yesus berdiri di sisi ibu mertua Petrus dan menghardik demam itu. Lalu perempuan itu, ibu mertua ini bangun dan melayani mereka. Jadi untuk mendapatkan cerita lengkapnya kita perlu menggabungkan ketiga kisah Injil ini ya. Yesus berdiri di sisi wanita ini, memegang tangannya, menghardik demam itu, lalu mengangkatnya, membantu wanita ini untuk bangkit berdiri. Nah, dalam Alkitab kita melihat Yesus seringkali menyembuhkan orang dengan menyentuh mereka. Bapak Ibu bisa mencatatnya, bisa melihat, membacanya di dalam Matius 8 ayat 3, Matius 9 29, Matius 20 ayat 34, Markus 7 33, Lukas 7 14, dan Lukas 22 ayat 51. Begitu banyak ayat firman Tuhan mengatakan Yesus menyembuhkan dengan menyentuh mereka. Sebaliknya, ada juga orang menerima kesembuhan saat mereka menyentuh Yesus. Di Matius 14 ayat 36, Markus 3 ayat 10, Markus 5 ayat 28 sampai 30, dan begitu banyak ayat-ayat firman Tuhan yang lain. Ini menyingkapkan bahwa alasan terjadinya hal ini adalah karena kuasa atau kekuatan itu keluar dari Yesus dan menyembuhkan mereka semua. Haleluya. Jadi kita dapat menyalurkan kuasa atau urapan Allah melalui penumpangan tangan. Karena kita tahu kuasa itu sudah dalam kita. Kuasa itu sudah terjadi, diberikan kepada kita pada saat kita lahir baru, pada saat kita ditebus. Di Markus 16 ayat 18 berkata, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Kuasa Allah bahkan dapat disalurkan ke benda-benda. Dan kemudian benda-benda tersebut dibawa kepada orang yang membutuhkan kesembuhan atau pembebasan. Ini bisa kita baca di Kisah Rasul 19 ayat 11-12 ya. Saya akan bacakan. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Luar biasa. Jadi kuasa Allah bersifat rohani, tetapi dapat dinyatakan secara fisik. Hal ini terjadi pada Yesus ketika kuasanya secara fisik itu mengalir keluar dari dirinya dan menyembuhkan orang-orang. Jubah Yesus menjadi penghantar kuasa Allah antara Yesus dan perempuan yang menyentuh ujung jubahnya. Ini adalah prinsip yang sama yang terlibat dalam penumpangan tangan. Penumpangan tangan merupakan doktrin penting dalam perjanjian baru. Ini yang dikatakan Ibrani 6 ayat 2. Kita sebenarnya dapat menyalurkan kuasa Allah melalui penumpangan tangan kita kepada orang lain, sama seperti satu tenaga atau power dapat disalurkan dari satu baterai ke baterai yang lain, atau dari baterai ke lampu melalui kabel. Tapi ini tidak berlaku untuk semua orang, hanya bagi mereka yang percaya. Jadi iman itu seperti kabel ini. Paulus hanya menerapkan prinsip ini dengan iman sedemikian rupa sehingga ia memindahkan urapan Allah, kuasa Allah itu ke sapu tangan dan ke kain. Dan kemudian ketika bahan-bahan ini bersentuhan dengan orang-orang yang sakit atau yang kerasukan setan, mereka pun terbebas. Nah, meskipun tidak disebutkan secara khusus, kita dapat memahami bahwa orang-orang yang menerima manfaat ini harus menunjukkan iman dalam taraf tertentu agar hal ini dapat bekerja seperti yang terjadi pada Yesus.
Akan tetapi kalau kita mempengaruhi orang lain tanpa persetujuan mereka dengan mengatakan bahwa benda-benda ini dapat menyembuhkan, dan ini bukanlah cara Tuhan ya, ini akan seperti sihir, akan seperti dukun-dukun. Nah, iman kita maupun iman orang yang sakit harus terarah kepada Yesus dan bukan kepada benda-benda. Jadi Yesus menyembuhkan banyak orang. Ia mengusir roh jahat dengan firman-Nya, dengan perkataannya, dan menyembuhkan semua orang sakit. Ini adalah penggenapan nubuatan dari kitab Yesaya 53 ayat 3-5 yang berkata, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat hina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesus menyembuhkan orang-orang secara fisik untuk menggenapi nas Alkitab yang berkata bahwa oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Di 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kebenarannya, oleh bilur-bilurnya kita semua sudah sembuh, sehat. Jadi hal ini ditulis dalam bentuk past tense ya, atau masa lampau, di mana hal tersebut telah terjadi, sudah dilakukan oleh Yesus. Jadi Yesus sudah datang, dan salah satu tujuan dari kedatangannya adalah untuk mati bagi kita, untuk disalibkan, untuk menanggung semua dosa-dosa kita, dan itu termasuk kesembuhan pada tubuh fisik saya dan saudara. Ya betul ya, tentu saja Yesus betul-betul tujuan utamanya itu datang untuk mengampuni setiap dosa-dosa kita. Nah, hal ini sangat penting karena pengampunan dosa itu ibarat pintu, jalan masuk untuk semua hal. Tetapi ia datang tidak hanya untuk mengampuni dosa-dosa kita. Jadi ibaratnya kita diberikan satu pintu, di dalamnya ada begitu banyak hal. Ada kesembuhan, ada kemakmuran, ada hidup yang dalam segala kelimpahan. Jadi dia datang untuk menyembuhkan tubuh saya, tubuh Bapak Ibu semua, dari segala sakit penyakit. Amin. Nah, dalam bahasa Yunani, kata yang digunakan untuk keselamatan di perjanjian baru ini adalah sozo. Satu kata yang dapat mencakup banyak hal. Ini kata yang luar biasa. Nah, tetapi salah satu terjemahan dari kata sozo ini adalah disembuhkan. Dalam Yakobus 5 ayat 14-15 berkata, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Nah, kata menyelamatkan yang digunakan di sini diambil dari kata sozo dalam bahasa Yunani. Dan kata ini berarti orang yang sakit itu memperoleh kesembuhan secara fisik di tubuhnya. Jadi kata sozo ini yang lebih dari 100 kali dalam perjanjian baru diterjemahkan sebagai pengampunan dosa. Juga diterjemahkan sebagai disembuhkan. Jadi sebagaimana Yesus mengutus murid-muridnya di Matius 10, perintah yang Yesus berikan kepada mereka adalah untuk menyembuhkan orang sakit, mentahirkan orang yang sakit kusta, membangkitkan orang mati, mengusir setan-setan, dan memberitakan kabar baik atau Injil. Jadi sama seperti Tuhan tidak pernah ingin kita berbuat dosa untuk bisa belajar dari dosa, demikian juga Tuhan tidak pernah ingin kita sakit dulu atau miskin dulu untuk kita bisa belajar dari sakit penyakit atau kemiskinan. Ya, kadang-kadang ada saja orang yang berkata, ya sakit ini sebenarnya merupakan berkat dari Tuhan. Karena dengan sakit ini saya menjadi dekat kepada Tuhan. Memang betul bahwa dalam situasi krisis banyak orang akan mencari Tuhan. Tetapi ini bukan berarti Tuhan mengirim sakit penyakit kepada kita untuk mendidik kita.
Jadi Tuhan tidak akan pernah melakukan ini, sama seperti juga Dia tidak akan pernah membuat kita melakukan dosa. Haleluya. Ya. Jadi Yesus mati untuk mengampuni semua dosa-dosa kita dan juga menyembuhkan kita dari semua sakit penyakit. Dia memikul dosa-dosa kita dalam tubuhnya dan oleh bilur-bilurnya kita semua menjadi sembuh. Kehendak Allah dan hati Allah ini dapat dilihat dari diri Yesus yang menyembuhkan semua orang yang datang kepadanya. Puji Tuhan. Jadi Yesus pergi ke kayu salib untuk membebaskan kita dari semua dosa, semua sakit penyakit, semua kutuk, semua kelemahan, semua penderitaan, dan setiap masalah. Dan Dia memberi kita hidup yang berkelimpahan. Berkelimpahan dalam sukacita, dalam damai sejahtera, berkelimpahan dalam hikmat, dalam pengenalan akan Allah. Tuhan Yesus memberkati.